Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Falevi dan didampingi oleh teman saya Muhammad Ali Zuran. Di sini kami akan menganalisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 911 K/PDT/2009. Dan di sini kami akan membahas tentang wan prestasi dalam perjanjian asuransi kebakaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau asuransi ialah memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung ataupun pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asuransi sebagai kata kerja ialah pertanggungan, yang dimana perjanjian antara dua pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran. Hidup tidak ubahnya permainan dari ketidakpastian. Secara awam, ketidakpastian itu diterjemahkan dengan risiko. Yang dimaksud risiko ialah bahaya, akibat, ataupun konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang secara berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian, contohnya seperti kecelakaan, kematian, kerugian material karena bencana alam, dan sebagainya. Tak seorang pun mengetahui secara pasti kapan risiko tersebut akan terjadi, dan yang dapat dilakukan hanya membuat prediksi dengan menilai indikator-indikator tertentu. Maka disinilah letak ketidakpastian itu. Salah satu alternatif yang menjadi solusi ialah asuransi, di mana asuransi memberikan kepastian merupakan manfaat utama asuransi. Karena pada dasarnya asuransi berusaha untuk mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan, yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga biaya atau akibat finansial dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relatif pasti. Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung risiko atas ketidakpastian yang dialami pihak tertanggung. Dalam hal ini, nasabahnya mempunyai perjanjian ataupun perikatan yang menjadi modal dasar keterikatan hubungan antara pihak asuransi dengan nasabahnya. Hubungan keterikatan ini, pihak asuransi dengan nasabahnya sudah otomatis berkaitan dengan bentuk layanan perlindungan asuransi yang diberikan oleh pihak asuransi kepada nasabahnya. Selanjutnya, pihak nasabah akan memberikan premi atau kompensasi atas layanan perlindungan perusahaan asuransi tersebut kepada diri nasabah tersebut. Kemudian sebagai contoh kesepakatan antara PT Asuransi Wahana Tata Cabang Medan dengan PT Pupuk Subur Makmur, di mana kesepakatan tersebut tertuang dalam polis dengan nomor 022306003228 yang mulai efektif berlaku pada tanggal 1 Mei 2003. Beserta dengan semua addendum dan addendum, gugatan wan prestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh PT Asuransi Wahana Tata Cabang Medan cukup menarik perhatian, sebab apabila ditinjau kembali ke dalam polis asuransi, maka biasanya perusahaan asuransi merupakan pihak yang paling diuntungkan dengan klausula-klausula ekonomisasi yang sangat berpihak kepadanya. Namun dalam hal ini, PT Asuransi Wahana Tata Cabang Medan dianggap melakukan wan prestasi meskipun telah membayar sejumlah uang ganti kerugian kepada PT Pupuk Subur Makmur. Dengan demikian, analisis terhadap putusan perkara menarik untuk diangkat sebagai judul, guna mengetahui bagaimana bentuk, posisi kasus, serta landasan yuridis yang dilanggar oleh PT Asuransi Wahana Tata Cabang Medan, sehingga putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 911 K/PDT/2009 atas perkara ini telah sesuai dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, judul yang diangkat adalah wan prestasi dalam perjanjian asuransi kebakaran studi kasus putusan Mahkamah Agung RI nomor 911 K/PDT/2009. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. 1.
1. Bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung dalam perjanjian asuransi PT Asuransi Wahana Tata Cabang Medan dengan PT Pupuk Subur Makmur. Yang kedua, bagaimana bentuk wan prestasi dalam perjanjian asuransi antara PT Asuransi Wahana Tata Cabang dengan PT Pupuk Subur Makmur. Dan yang terakhir, bagaimana posisi kasus dan pertimbangan hakim di dalam putusan kasasi nomor 911K/PDT/2009. Di sini kami akan membahas tentang yaitu peristiwa sengketa antara PT Pupuk Subur Makmur dengan PT Asuransi Wahana Tata. Dikarenakan ketidaksepahaman nilai klaim yang diajukan masing-masing pihak, putusan Pengadilan Negeri dengan nomor 58/PDTG/2006 PN Medan tanggal 14 Agustus 2006 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan nomor 214/PDT/2007/PT Medan tanggal 11 2007 mempunyai maksud yang sama, yaitu menolak gugatan penggugat dan menolak permohonan banding dari pembanding atau PT Pupuk Subur Makmur. Berdasarkan kedua putusan baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi tersebut, hakim memiliki pertimbangan dan alasan yang dianggap penting sehingga PT Pupuk Subur Makmur dikalahkan. Yang pertama, bahwa hakim menerima seluruh eksepsi baik dari tergugat 1 maupun tergugat 2 karena dianggap sudah beralasan menurut hukum. Bahwa hakim membenarkan bahwa telah terjadi kurang pihak di mana seharusnya para pihak-pihak reasuransi dimasukkan sebagai tergugat di dalam perkara ini. Kemudian bahwa hakim menganggap dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat di dalam posita tidak mendukung tuntutan-tuntutannya di dalam petitum. Dan yang terakhir, bahwa hakim menganggap tuntutan penggugat terhadap tergugat 2 untuk ikut menanggung renteng dan disebut turut melakukan wan prestasi adalah keliru karena hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat 1 dan penggugat dengan tergugat 2 adalah berbeda, maka gugatan penggugat dianggap kabur ataupun obsur liber. Kemudian berbeda dengan putusan kasasi dengan nomor 911K/PDT/2009 dengan tanggal 19 Agustus 2009 yang amar putusannya mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dengan pertimbangan beberapa hal, yaitu bahwa hakim hanya mengabulkan gugatan-gugatan penggugat sepanjang dianggap benar dapat dibuktikan bahwa tidak adanya kurang pihak atau exectio plurium litis consortium dalam perkara ini, dan gugatan penggugat atau pembanding atau pemohon kasasi 2 yaitu PT Pupuk Subur Makmur dengan alasan bahwa yang namanya perjanjian mengikat bagi pihak yang terikat di dalamnya, dikarenakan pada awalnya perjanjian asuransi ini hanya menyangkut 2 pihak saja, yaitu PT Asuransi Wahana Tata Cabang dengan PT Pupuk Subur Makmur. Kemudian bahwa pembagian risiko kepada perusahaan asuransi bukan merupakan atau di luar tanggung jawab kepentingan dari penggugat. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Berdasarkan uraian pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, maka dapat diberikan analisis sebagai berikut. Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi kurang cermat di dalam penerapan hukum atau judek juris, karena dianggap tidak mempertimbangkan asas-asas di dalam perjanjian maupun di dalam asuransi yang merupakan alat-alat penerapan hukum dari fakta-fakta peristiwa hukum yang disajikan ke majelis hukum. Melihat rangkaian peristiwa yang disajikan oleh para pihak, sudah jelas bahwa penggugat sebagai pihak yang dirugikan. Namun, hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi hanya mementingkan substansi gugatan tanpa memeriksa pokok perkara, yang mengakibatkan ditolak dan tidak diterima gugatan dari penggugat, di mana seyogianya hakim harusnya berperan aktif di dalam memeriksa suatu perkara tanpa harus cukup melihat fakta-fakta hukum yang disajikan oleh para pihak saja. Melihat pengertian asuransi di dalam pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikat dirinya dengan seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan terbantahkan sehingga konsekuensi logis yang didapat diterima oleh PT Asuransi Wahana Tata Cabang Medan
secara hukum harus bertanggung jawab langsung dengan PT Pupuk Subur Makmur tanpa harus melibatkan ketiga PT asuransi lain seperti PT Asuransi Stako Jasa Pratama, PT Asuransi Ramayana, TBK, dan PT Asuransi Dharma Bangsa. Dikarenakan ketiga perusahaan asuransi ini hanya mempunyai hubungan hukum dengan PT Asuransi Wahana Tata Cabang Medan dalam bentuk adanya tindakan pereasuransian PT Pupuk Subur Makmur sebagai tertanggung. Keberadaan Bank Mandiri merupakan pihak yang hanya menerima pembayaran premi atau tempat menyalurkan premi dari nasabah PT Asuransi Wahana Tata Cabang Medan yang merupakan bank resmi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Wahana Tata Cabang Medan dan disepakati oleh PT Pupuk Subur Makmur sebagai tempat membayar preminya, adalah pihak yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, Bank Mandiri Cabang Medan tersebut merupakan pihak yang tidak dapat mintai pertanggungjawaban oleh PT Pupuk Subur Makmur dan menjadi catatan penting polis terikat antara PT Asuransi Wahana Tata Cabang Medan dengan PT Pupuk Subur Makmur. Sementara Bank Mandiri Cabang Medan adalah pihak yang memfasilitasi hubungan antara pihak-pihak yang terikat dalam polis. Keberadaan hakim di dalam suatu perkara adalah memberikan keadilan bagi para pihak dan tidak memihak satu sama lain. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim yang tidak mengabulkan semua gugatan penggugat yang tidak dapat dibuktikan merupakan tindakan yang benar. Senyatanya bahwa putusan kasasi nomor 911K/PDT/2009 telah tepat di dalam menerapkan hukum serta telah tepat mendudukkan pihak-pihak yang ada. Dari kelima analisis di atas, maka dapat diberikan inti dari analisis, yaitu hakim-hakim baik dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung hendaknya melaksanakan penerapan hukum dengan baik yang mempertimbangkan faktor-faktor pendukungnya seperti sumber hukum, asas-asas hukum, kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat, serta penalaran dan memiliki logika hukum yang baik. Hal ini penting agar putusan dapat sejalan sebagaimana mestinya, sehingga kepastian hukum itu dapat muncul dan memberikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Adapun kesimpulan hak dari penanggung PT Asuransi Wahana Tata Cabang Medan adalah berhak mendapatkan atau menagih premi sesuai dengan nilai yang diperjanjikan oleh di polis. Selain itu, penanggung juga berhak mendapatkan informasi yang benar dan jujur dari si tertanggung terhadap objek atau benda tanggungan. Sementara kewajiban dari penanggung adalah mengganti kerugian dari tertanggung sesuai dengan besar kerugian yang terjadi terhadap objek atau benda tanggungan. Sementara itu, hak dari tertanggung adalah mendapatkan ganti kerugian dari tertanggung atas kerugian atau kerusakan objek atau benda jaminan, dan kewajiban tertanggung atau PT Pupuk Subur Makmur jaminan adalah membayar premi serta memberikan informasi yang jelas atau jujur terhadap objek atau benda jaminan yang dipertanggungkan. Namun di dalam polis asuransi menunjukkan ketidakseimbangan antara penanggung dan tertanggung yang ditandai dengan pasal-pasal yang memberatkan, seperti penanggung berhak menentukan independen appraisal yang akan ditunjuk. Penanggung memiliki wewenang untuk menentukan apakah benda tidak bergerak yang mengalami kerusakan dan akan diperbaiki, diganti rugi atau dibangun kembali sesuai dengan jumlah tanggungan, dan pasal-pasal lainnya yang dapat menghilangkan hak tertanggung seketika tanpa disertai alasan yang pasti. Bentukan prestasi atas perjanjian asuransi antara PT Asuransi Wahana Tata Cabang Medan dengan PT Pupuk Subur Makmur adalah adanya ketidaksesuaian pembayaran ganti kerugian atas kebakaran pabrik milik PT Pupuk Subur Makmur yang merupakan objek atau benda tanggungan terhadap perjanjian asuransi sesuai dengan polis nomor 022306003228. Ketidaksesuaian pembayaran tersebut didasarkan dari jumlah pembayaran yang telah disepakati sebelumnya dan telah dimusyawarahkan antara para pihak. Akan tetapi kesepakatan tersebut dilanggar oleh PT Asuransi Wahana Tata Cabang Medan selaku penanggung.
Posisi kasus dalam perkara wan prestasi antara PT Asuransi Wahana Tata Cabang Medan dengan PT Pupuk Subur Makmur adalah akibat tidak sesuainya nilai ganti kerugian yang diterima tertanggung sebagaimana telah diperjanjikan di dalam Poslis nomor 022306003228. Di dalam hal ini gugatan pada Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan yang diajukan oleh PT Pupuk Subur Makmur dikalahkan dengan pertimbangan hakim bahwa gugatan kabur dan kurangnya pihak dan gugatan. Akan tetapi di Mahkamah Agung PT Pupuk Subur Makmur dimenangkan dengan pertimbangan bahwa gugatan telah sesuai dan tidak adanya kurang pihak karena perjanjian asuransi yang tertuang dalam polis nomor 0223 06003228 hanya mempunyai hubungan antara PT Asuransi Wahana Tata Cabang Medan dengan PT Pupuk Subur Makmur. Selain itu, Hakim Mahkamah Agung juga mempunyai pertimbangan sesuai Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung. Disarankan penanggung dan tertanggung penuh dengan kesadaran menjalankan hak dan kewajiban masing-masing di dalam menjalankan perjanjian asuransi, terutama sikap kejujuran antara para pihak untuk menghindari terjadinya sengketa atau perkara dalam bentuk apapun di saat menjalankan ikatan asuransi antara penanggung dan tertanggung. Disarankan juga di dalam setiap perjanjian asuransi kebakaran disepakati terlebih dahulu secara bersama-sama untuk dilakukan penunjukan langsung dan tegas mengenai pihak-pihak yang akan digunakan kemudian hari sebagai penafsir atau independen appraisal, sehingga diharapkan apabila terjadi sengketa di kemudian hari tidak lagi menimbulkan multitafsir di dalam penilaian suatu objek yang ditanggung. Disarankan di dalam setiap perjanjian asuransi kebakaran apabila terjadi reasuransi maka harus dicantumkan klausula mengenai pihak-pihak sebagai reasuransi dalam perjanjian asuransi kebakaran tersebut. Namun demikian apabila tidak dicantumkan dan perjanjian asuransi kebakaran tersebut ternyata dilakukan reasuransi, maka hal ini serta-merta menjadi tanggung jawab pribadi penanggung tanpa dapat melibatkan pihak tertanggung di dalam pelaksanaan pembayaran klaim apabila terjadi sengketa ataupun perkara. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf apabila jika masih ada kekurangan dari bahan analisis kami yang telah kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.